Dan juga istri Verdi Sambo setelah kejadian penembakan tersebut ini terekam dalam CCTV menangis dan juga kembali ke kediamannya di rumah pribadi yang tidak jauh dari lokasi penembakan terjadi di rumah dinas tersebut. Yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Yang bersangkutan melakukan kejahatan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Percaya atau tidak, sebentar lagi itu akan pura-pura gila, saya bilang. Maka benar apa yang saya katakan, dalam 2 hari ini dia sudah pura-pura gila atau pura-pura terganggu kejiwaannya. Padahal ketika menyuap dia sehat. Ketika suaminya ditangkap di Makobrimob dia bisa mengaku pergi ke Makobrimob sehat. Ketika mempengaruhi para ajudannya dia bisa menawarkan uang bermiliar-miliar. Ketika dia melapor ke Polres Selatan dia sehat. Ketika dia melapor atau mengadu ke LPSK minta perlindungan dia sehat. Tapi ketika saya laporkan ke polisi, dia pura-pura terguncang, pura-pura depresi. Maka yang diperlukan oleh dia bukanlah dokter psikolog klinis, tetapi yang diperlukan adalah Kamarudin Simanjuntak untuk berbicara dengan dia paling tidak 15-30 menit. Saya garansi dia sadar dan bertobat. Kemudian yang diperlukan lagi adalah dokter psikiater supaya diberikan dia obat atau treatment supaya dia sehat. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Polri telah ungkap motif keji Verdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi mengatakan pihaknya telah memeriksa Irjen Verdi Sambo usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat. FS marah dan emosi setelah mendapatkan laporan dari PC yang mengalami tindakan harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang. Kata Andi saat konferensi pers di Makobrimob Depok pada Kamis 11 Agustus. Namun Jenderal Bintang 1 tersebut belum dapat merinci soal kejadian yang merusak harkat dan juga martabat di Magelang tersebut. Diketahui Polri melakukan pemeriksaan perdana terhadap mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J di Makobrimob Kelapa II Depok Kamis 11 Agustus. Kepada penyidik, Verdi Sambo juga mengaku habisi Brigadir J karena lukai martabat istrinya. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo mengaku alasan dirinya memerintahkan agar Brigpol Joshua Huta Barat alias Brigadir J dihabisi dengan cara ditembak. Dalam keterangan tersangka, FS mengatakan bahwa dirinya marah dan emosi setelah mendapatkan laporan istrinya PC yang mendapatkan perlakuan yang melukai harkat dan martabat keluarga saat di Magelang, di mana dilakukan oleh Brigadir J. Ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi kepada wartawan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, Kamis malam 11 Agustus. Verdi Sambo diperiksa oleh tim khusus di Makobrimob selama 7 jam. Pemeriksaan ini pertama kali dilakukan usai Jenderal Bintang 2 lulusan Akpol 94 itu ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir Joshua. FS memanggil RE dan juga RR untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Beber Andi, Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Atas hal ini, ia dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 Jungto, pasal 55 Jungto, pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo. Begini kata kuasa hukum Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J,
alias Nofriansyah Joshua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menuturkan dari sejumlah ancaman yang diterima Brigadir J oleh skuad lama. Sebelum Brigadir J meninggal, bisa diprediksi apa motif Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Ancaman itu diterima Brigadir J sekira sejak sebulan sebelum Brigadir J dihabisi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Dalam ancaman pertama itu disebut oleh skuad lama bahwa almarhum Brigadir J dianggap menyebabkan Ibu PC sakit, tapi nggak tahu sakit apa. Kata Kamarudin kepada redaksi Warta Kota Live pada Rabu 10 Agustus. Lalu dalam ancaman kedua tersebut menyebut apabila naik ke atas akan dibunuh. Kata Kamarudin, ia berharap penyidik bisa mengkonstruksi semua fakta yang disodorkan sehingga bisa diketahui motif sesungguhnya Irjen Ferdi Sambo membunuh Brigadir J. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan kasus pembunuhan dengan penembakan dan menewaskan Brigadir J diduga bermotif sensitif karena hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, kata Mahfud MD dalam konferensi persnya, di mana ditayangkan di akun YouTube pada Selasa 9 Agustus. Oleh sebabnya, Mahfud meminta masyarakat tetap menunggu motif sebenarnya melalui keterangan Polri. Selain itu, kata Mahfud, sudah banyak beredar terkait motif kasus ini di tengah masyarakat. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi apa sih motifnya, kan sudah banyak di tengah masyarakat. Jelas Mahfud MD. Meskipun begitu, Mahfud MD mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang telah berhasil mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir J. Menurut Mahfud, tinggal beberapa saksi lain yang terlibat dalam kasus itu harus dibersihkan oleh Kapolri. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi karena terlebih dahulu diperiksa melalui Irsus. Selain itu, menurutnya, sisa pelaku yang ada secepat-cepatnya harus dibersihkan oleh Polri untuk mengembalikan marwah Polri seperti semula. Tinggal membersihkan darah-darahnya yang berceceran masih kotor di seluruh tubuh. Begitu katanya. Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menetapkan ex-Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Kemarin kita telah tetapkan 3 tersangka, Saudara RE, RR, dan KM. Kini tim sus juga menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Bahwa dalam penyelidikan tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal, kata Listio. Tim sus kata Listio menemukan fakta bahwa peristiwa yang terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir J oleh Baradae atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya, kata Listio, Irjen Ferdi Sambo menskenariokan seolah-olah terjadi tembak-menembak di lokasi kejadian, yakni di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Ini berarti sudah ada 4 tersangka dalam kasus tersebut. Keempatnya telah dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang melakukan tindak pidana bersama-sama. Lalu apakah salah Brigadir J hingga harus dibunuh oleh Irjen Ferdi Sambo? Atau apakah motif Irjen Ferdi Sambo menyuruh Baradae menembak Brigadir J hingga tewas?